beserta kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepada-Mu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang terambil dari hukum Taurat ketiga dan artinya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Artinya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa, serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah pembacaan hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Lalu
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi dan akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Mari kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai ke yang ke-10. Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ke-10. Marilah kita membaca secara responsoria.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan dan atas pelanggaran, menurut kekayaan dan anugerah-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Gor Week 4.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu ini. Horas Madihita, selamat hari Minggu. Warta Jemaat Minggu 8 Februari 2026. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Seksagesima dengan topik khotbah diberkati untuk menjadi berkat di Pasu-Pasu Asagabe Pasu-Pasu. Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Yang kedua, amplop Gotilon, amplop Pesta Gotulin 2026 dan tahun transformasi. Sesuai hasil rapat panitia Pesta Gotilon tahun 2026 dan tahun transformasi di hari Minggu 1 Februari 2026 dan hasil sermon para halado Kamis 5 Februari 2026 dalam rangka mendukung pencarian dana, maka mulai hari Minggu 8 Februari 2026 dan setiap minggu pertama, kedua, keempat, dan kelima dalam ibadah pagi, siang, dan sore kita akan mengadakan persembahan amplop Gotilon. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Yang ketiga, renovasi rumah dinas Huria. Sehubungan dengan dimulainya renovasi rumah dinas HKBP Mampang Perapatan, maka sangat dibutuhkan dukungan dari kita bersama, baik berupa materi atau bahan bangunan terlampir. Bagi jemaat yang ingin memberikan dukungan dapat menghubungi Panitia Pokja, Amang Lavender Sitorus, nomor HP terlampir. Jadi dapat berupa material maupun uang. Yang keempat, pelaksanaan periodisasi seksi-seksi. Sesuai aturan dan peraturan HKBP setelah amandemen keempat tentang periodisasi kepengurusan seksi-seksi di tingkat Huria, diberitahukan kepada setiap seksi untuk mulai mempersiapkan periodisasi kepengurusan hingga tanggal 15 Februari 2026. Dan untuk acara pelantikan kepengurusan seksi-seksi akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Februari 2026. Sehubungan dengan itu dimohon perhatian setiap seksi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal berikut. Yang pertama 8 Februari 2026 pukul 10 seksi remaja. Yang kedua 8 Februari 2026 pukul 11.30 seksi Naposo Bulung. Yang ketiga 15 Februari 2026 jam 11.30 seksi lansia. Yang keempat 15 Februari 2026 pukul 12.30 seksi AMA. Yang kelima 15 Februari 2026 pukul 12.30 SPH. Yang keenam 15 Februari 2026 pukul 11.30 seksi musik dalam kurung pemusik dan song leader. Yang kelima, kegiatan kelas sekolah minggu. Sehubungan dengan dimulainya kembali kegiatan kelas di sekolah minggu pada hari ini Minggu 8 Februari 2026, dihimbau kepada orang tua dan para penjaga yang mendampingi anak-anak khususnya di kelas kecil, batita dan balita agar bersama-sama menjaga ketertiban. Diharapkan untuk tidak membentuk kelompok menggunakan handphone serta makan di dalam kelas kecil demi kelancaran dan kenyamanan ibadah kelas anak sekolah minggu. Yang keenam, pelatihan tim multimedia. Pada hari Sabtu 14 Februari 2006 pukul 15 sampai 18 di ruang multimedia lantai 2 gereja akan diadakan pelatihan tim multimedia. Diberitahukan kepada seluruh anggota tim multimedia untuk mengikuti pelatihan tersebut. Yang ketujuh, persembahan diakonia. Hari Minggu 15 Februari 2026 di ibadah pukul 7 Bahasa Indonesia, pukul 9 Bahasa Batak, dan pukul 17 ibadah sore kita akan menyerahkan persembahan diakonia menggunakan amplop diakonia yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakonia Huria. Persembahan amplop diakonia diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. Yang kedelapan, persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari lansia berupa bunga altar, dari NN berupa 60 buku ND dan lemari besi. Jadi ada revisi menjadi 60 buku ND. Para halado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Yang kesembilan, kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Yang ke-10, Partangyangan Week. Hari Selasa 10 Februari 2026 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian di Week 2 di Tuan Rumahi Keluarga Sintua Week 2 di Konsistori.
Week 4 dituan rumahi keluarga El Simatupang, Inang Sintua Borupak Pahan di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat week 2 dan 4. Yang ke-11 warga jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit seperti yang terlampir pada warta. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yang ke-12 ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Yang ke-13 ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 14. Laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Surya pertanggal 7 Februari 2026 dapat dilihat pada warta. Yang ke-15 keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
pada Minggu Seksagesima, 60 hari sebelum kebangkitan Yesus. Firman Tuhan menyapa kita dengan topik diberkati untuk menjadi berkat dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mari kita ikuti dan kita renungkan dan mohon kuasa kepada Tuhan, kepada Roh Kudus untuk menguatkan kita melakukannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini tentu sangat penting untuk memahami bahwa dengan perjalanan dan penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus, ternyata itu adalah juga bagian daripada rencana yang sudah sangat jauh direncanakan oleh Tuhan melalui seperti yang baru kita dengar ini, yaitu kisah dari Abram. Loh, kok berbicara soal penderitaan Yesus atau kebangkitan Yesus? Ya, nanti akan kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya panggilan, kemudian pengutusan, dan memberkati Abram, dan dijanjikan bahwa dia akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Saudara-saudaraku, Minggu Seksagesima ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah ladang atau tempat di mana bisa ditabur. Dan kita adalah penabur, tapi sekaligus kita adalah benih yang sedang ditumbuhkan di tengah-tengah kehidupan kita. Pertanyaannya, untuk apa Tuhan menabur berkat dalam hidup kita? Apakah berkat itu berhenti untuk kita saja, atau mengalir melalui kita? Ini pertanyaan-pertanyaan awal saudara-saudara menggugah hati kita sekarang atau mengingatkan kita. Namun firman Tuhan yang baru saja kita baca dengar ini membawa kita kepada satu panggilan besar dalam sejarah keselamatan melalui panggilan Abram. Dan dari panggilan itu lahirlah prinsip ilahi yang tetap berlaku sampai hari ini. Zamannya sudah sangat jauh panggilan Abram, tapi apa yang dipanggil, diutus dan diberkati oleh Tuhan pada waktu itu melalui Abram itu sampai sekarang, bahkan masih ke depan lagi tujuan daripada pemanggilan itu. Kita diberkati bukan untuk diri kita sendiri,
tetapi adalah untuk menjadi berkat. Dan berkat itu adalah berkat untuk dunia. Saudara-saudaraku, pertama-tama kita memperhatikan dengan baik di ayat 1, Tuhan berfirman kepada Abram, "Pergilah dari negerimu." Ini sangat penting kita pahami Bapak Ibu Saudara, bahwa Abram dipanggil keluar dari zona nyaman yang sudah dinikmatinya, yang sudah dialaminya sedemikian rupa. Dia dipanggil dari tanah kelahiran, dari keluarga, dan sistem yang ia sudah akrab kenal dalam kehidupan sehari-hari. Panggilan itu bukan sekadar perpindahan geografis Bapak Ibu Saudara, tetapi ini merupakan suatu transformasi identitas. Sebab dia akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan daerah yang sudah akrab sedemikian rupa. Ya, daerahnya itu memang adalah Ur-Kasdim pada saat itu. Tapi yang menarik lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa dia dipanggil dan disuruh pergi ke tempat yang belum ditunjukkan, tidak disebut namanya, entah kemana. Kalaupun ada kata Kanaan di ayat 5, ayat terakhir tadi bacaan kita, di awalnya itu tidak disebutkan kepada Abram. Ketika Abram berjalan juga itu tidak disebutkan kepada Abram. Itu hanya pemberitahuan sesudah sampai di tempat itu, bahwa itu adalah Kanaan, saudara-saudaraku. Lalu kita tentu akan memahami ini juga dalam kehidupan kita di kota besar, di zaman kita sekarang. Ya, tempat kita sekarang, kota kita sekarang ini juga sama dengan tanda petik adalah hidup dalam Ur-Kasdim. Ur-Kasdim yang kita maksud di sini adalah bahwa karir yang stabil dalam kehidupan kita sudah ada. Relasi yang nyaman ya sudah ada. Zona nyaman digital sekarang ini dan rutinitas yang sudah ada. Pola hidup yang sudah mapan. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan sering memanggil kita keluar dari kenyamanan tersebut, kenyamanan rohani, dari iman yang formalitas yang sudah begitu-begitu saja, dari pelayanan yang sekadar rutinitas, ya sepertinya apa yang menjadi bagian pelayanan kita, oh itu sudah ya terprogram sedemikian rupa, tinggal pencet knopnya udah jalan itu semua sepertinya, tapi tidak lagi dari jiwa, tidak lagi dengan rasa syukurnya. Zona nyaman kita dipanggil juga dari kekristenan yang hanya hadir dalam hari-hari formal, katakanlah itu mungkin hari Minggu, itu mungkin pada kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal, ada kegiatan kategorial, ada kegiatan di week. Saudara-saudaraku, dari kekristenan yang seperti itu kita juga dipanggil di dunia modern, di tempat kita berada sekarang. Ingat Bapak Ibu Saudara, berkat dimulai bukan dari kenyamanan yang ada sekarang ini, tetapi dari ketaatan. Seperti Abram yang sudah nyaman tadinya, tapi dia dipanggil, diutus, dia taat. Disitulah berkat itu mengalir kepada Abram. Seksagesima minggu ini mengingatkan, benih tidak akan bertumbuh kalau tetap tersimpan di kantong. Tapi benih itu harus dikeluarkan dari kantong, ditanam, bahkan mungkin terkubur, karena biasanya benih kan terkubur tanda petik untuk kehidupan kita. Ingat, Abram harus pergi supaya rencana Allah bergerak melalui dia, melalui orang-orang yang
taat itu, saudara-saudara. Berkat itu adalah anugerah, bukan prestasi. Ayat 2, aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Mari kita perhatikan saudara-saudaraku, Bapak Ibu. Sebelum Abram melakukan sesuatu yang besar, Tuhan sudah menjanjikan berkat. Dan itu berlaku untuk semua orang. Ada janji Tuhan untuk kita, janji berkat. Tapi sekarang di titik berangkat ini, apakah kita mau taat, mau bergerak? Dijanjikan berkat sedemikian rupa. Dan ini juga perlu kita ingat bahwa berkat itu bukan pencapaian orang, pencapaian kita atau pencapaian Abram. Itu datang dari Allah, itu inisiatif dari Allah menjanjikan sedemikian rupa. Kalau dalam kehidupan kita, kita sering mengukur berkat dari gaji naik, jabatan naik, rumah bertambah, anak sukses. Kalau kita di dalam pelayanan atau dalam pekerjaan kita, pelayanan kita dipuji, dinilai baik. Tapi harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan, menunjukkan kepada kita berkat sejati adalah relasi dengan Allah atau ketaatan dan keterlibatan dalam rencana Allah. Kita tidak mengabaikan kalau kita mengatakan ada jabatan, ada rumah atau harta atau mungkin anak kita sedemikian rupa atau pelayanan kita yang baik-baik, kita tidak mengabaikannya. Tetapi bukan di situ saja yang menjadi berkat, tetapi bagaimana kita mau tetap setia berelasi, berhubungan baik dengan Tuhan, dan kita juga mau terlibat dan mau taat dengan segala rencana Tuhan. Disitulah berkat itu, Bapak Ibu Saudara. Ingat, Abram belum punya anak pada waktu dia dipanggil dan diutus. Belum punya tanah, walaupun dia disebut kaya, tetapi tanah belum punya, karena itu adalah Ur-Kasdim. Belum punya kepastian, saat itu belum ada kepastian ketika dipanggilkan bergerak sedemikian rupa, diutus, tidak ada kepastian kemana, tidak ada kompas waktu itu diberikan, kamu menuju ke sana, tidak ada. Atau di zaman kita sekarang ini sudah ada Google Maps, ya, ke arah sana, tidak. Tapi di tengah-tengah ketidakpastian itu Tuhan menjadi kepastian untuk Abram. Lingkungannya yang sedang dikerjakannya pada waktu itu sepertinya dia belum tahu kemana dia mau jalan. Ya, itu ketidakpastian yang kita maksud. Tapi kepastian yang dari Tuhan. Kepastiannya apa? Janjinya, saudaraku. Janji Tuhan akan memberkati. Ia disebut diberkati sedemikian rupa. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Berkat bukan soal apa yang kita miliki atau yang ada bersama dengan kita sekarang, tetapi soal siapa yang menyertai kita dalam semua perjalanan atau semua aktivitas kita. Ini yang harus kita sadari dan kita imani tentunya, saudara-saudaraku. Sekarang kita mau lihat puncak berkat itu. Puncak berkat, saudara-saudaraku, sangat menarik kita baca. Ya, saya singkat di ayat 2 dan 3. Engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pertama-tama, engkau akan menjadi berkat. Tadi kan sudah diberkati. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Teks ini atau firman ayat yang baru saya baca dengan ringkas itu. Tuhan tidak berkata,
Aku akan memberkatimu supaya engkau hidup nyaman. Tetapi perhatikan, aku akan memberkatimu supaya melalui engkau dunia diberkati. Jadi tidak putus Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan yang diberikan kepadaku, kepada Bapak, kepada Ibu, kepada saudara, dengan itu harus sampai kepada dunia atau kepada orang lain. Jadi tidak stop di kita. Berkat yang berhenti itu akan menjadi genangan. Berkat yang mengalir seperti sungai itu akan menjadi satu kesegaran. Bayangkan waduk yang tidak punya pintu keluar, atau ini sering juga kita sebut ya seperti laut mati. Walaupun memang kita belum semua mungkin ke laut mati, tapi kita tahu katanya kadar garamnya sangat tinggi dan ya kehidupan tidak ada di dalamnya. Kalau sungai atau waduk tadi airnya lama-lama menjadi keruh, tapi ingat, sungai pancuran yang mengalir akan selalu segar, saudara-saudara. Dan begitu pula untuk orang percaya, bahwa ketika dia menyadari bahwa dia diberkati Tuhan, dan memang kita juga sesuai dengan janji Tuhan akan diberkati, tapi itu harus disalurkan, akan disampaikan juga kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan sebentar di tengah keluarga, apakah kita menjadi sumber damai? Di tengah keluarga, apakah kita sebaliknya menjadi sumber ketegangan? Saudaraku, yang pasti menjadi berkat adalah sumber damai. Di tempat pekerjaan kita masing-masing Bapak Ibu Saudara, apakah kita membawa integritas? Di kantor-kantor seringkali kita lihat sekarang itu ya, semboyan atau moto untuk memelihara integritas. Apakah kita membawa integritas yang sungguh sebagaimana Tuhan kehendaki? Atau ikut harus kompromi Bapak Ibu Saudara? Yang kompromi itu, kompromistis itu biasanya mau mengikut apa adanya atau ya kecenderungan-kecenderungan. Walaupun kecenderungan-kecenderungan itu sudah arah yang tidak baik. Tapi sebagai berkat di tempat kerja kita, integritas seorang beriman, seorang yang sudah dipilih, diutus oleh Tuhan harus ditunjukkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kebersamaan kita juga sebagai orang-orang percaya, apakah kita hadir hanya untuk menerima atau siap memberi waktu, siap memberi tenaga, siap juga untuk mendoakan saudara-saudara sepersekutuan kita? Ketika ditanya seberapa banyak ya kesungguhan kita benar-benar mau untuk memberi hati, kesungguhan kita memberi ya pikiran, tenaga kita kepada orang lain. Karena itu saudara-saudaraku, kita diberkati dengan pendidikan masing-masing. Kita bersyukur kalau saya tersinggung dengan disinggung dengan pendidikan, saya terus ingat dengan percakapan Nommensen dengan Raja Potas. Apa yang kamu bawa kepada kami? Kemajuan, kata Nommensen. Apa itu kemajuan? Kemajuan itu salah satu, itu pada waktu percakapan itu adalah kecerdasan. Yang kedua adalah kesehatan. Dan yang ketiga adalah itu 3 hal
Itu adalah kemasyhurannya. Nah saudaraku, pendidikan kalau kita punya supaya kita cerdas, dan ketika cerdas itu kita pakai untuk memberi sesuatu yang bermakna kepada orang lain. Kita juga diberi materi supaya kita menolong. Kita diberi talenta oleh Tuhan supaya kita melayani. Kita juga mungkin punya pengalaman-pengalaman pahit. Ada ya, tapi itu memberikan sesuatu yang bermakna untuk boleh menguatkan orang lain. Ada pengalamanku yang pahit, sabarlah ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu bagian-bagian atau apa yang kita miliki itu kita boleh pakai untuk memberi kepada orang, sehingga orang lain itu akan merasakan sesuatu yang mengubahkan pada dirinya. Dan tentu pada akhirnya kita juga akan nyatakan bahwa itu turun dari Tuhan melalui aku dan sekarang sampai kepada kamu. Saudara-saudaraku, demikianlah berkat itu sampai kepada Abram, dan dikatakan itu akan sampai kepada semua bangsa. Tapi harus kita ingat, apakah itu hanya pada masa Abram sendiri? Kalau kita ingat sejarah, tentu tidak. Walaupun memang harus kita ingat, melalui Abram disitulah ada Israel. Israel kemudian sedemikian rupa ya bisa menjadi satu kerajaan. Lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa yang lain? Pada masa Abram ada beberapa memang kerajaan atau raja-raja yang datang kepada dia. Tapi apakah sudah sampai ke seluruh dunia? Tentu kita akan mengatakan belum. Karena itulah saudara-saudaraku, kita akan terus lihat bahwa penggenapan daripada berkat bagi seluruh bangsa itu ada hubungannya sampai kepada Kristus, kepada Yesus saudaraku. Mari kita buka dulu di Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 di ayat 14. Saya akan baca untuk kita Bapak Ibu Saudara. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Paulus berkata Bapak Ibu Saudara, melalui firman yang baru saya bacakan itu, Galatia 3:14, bahwa berkat Abram sampai kepada bangsa-bangsa lain melalui Kristus. Ini yang harus kita ingat, hubungan antara apa yang dikatakan berkat kepada seluruh bangsa, segala bangsa di masa Abram itu terwujud dalam diri Kristus, atau itu sampai penggenapannya kepada Kristus. Lalu apa artinya Bapak Ibu Saudara untuk kita pada saat ini di Indonesia, secara khusus di kota kita ini? Tentu ini juga adalah bagian daripada penggenapan janji Tuhan itu. Melalui kita, melalui orang-orang yang percaya, melalui orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, yaitu kita diberkati, dan tentunya kita juga akan menjadi berkat kepada orang-orang lain. Kita diberkati karena seseorang taat. Siapa itu seseorang itu? Itu adalah Kristus. Taat kepada Allah, taat kepada Bapaknya, taat walaupun di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya, taat, dan keselamatan itu sampai saudaraku. Kita diselamatkan karena Kristus taat sampai mati. Maka sekarang giliran kita saudara-saudaraku, giliran kita orang yang percaya yang sudah diselamatkan itu menjadi mata rantai. Ingat, mata rantai yang tidak terputus, seperti tadi sudah kita gambarkan, seperti air tidak berhenti pada kita, stop pada kita, tapi itu harus terus
mengalir terus kepada orang lain. Umat di sekitar kita mesti merasakan berkat sejati, yaitu relasi dengan Allah dan keterlibatan dalam rencana Tuhan. Saudara-saudaraku, saya membaca satu pengalaman dari seorang ibu yang sibuk bekerja di kota besar. Ia lelah setiap hari. Rutinitasnya di pagi hari dia bangun lebih cepat dari waktu orang lain. Dia membangunkan anak-anaknya. Dia berdoa bersama dengan anak-anak itu. Kemudian dia jalan bekerja sampai di kantor, sibuk dengan kegiatan di kantornya. Dia terus ikuti semua jadwal kantor, lalu pulang di sore sampai malam hari. Sudah agak malam, tapi dia masih sempat bertemu dengan anaknya, menyapa sedemikian rupa dan berdoa bersama sedemikian, lalu mengaturkan apa yang akan dikerjakan besok. Tapi suatu hari dia berkata, Tuhan, apa arti semuanya ini? Tuhan, apa arti semuanya ini? Dalam perenungannya, lalu dia mendapat hikmat seperti ini, saudara-saudaraku. Anak yang kau didik dengan doa di tengah-tengah kesibukanmu, kejujuran yang kau pelihara dan pertahankan di kantormu dengan segala kedisiplinan yang ketat, kesabaran yang kau pelihara di rumah, itu semua adalah berkat yang mengalir. Si ibu ini sadar bahwa apa yang dilakukannya itu walaupun itu mungkin tadi kan letih, tetapi hikmat itu sekarang datang. Hikmat itu tentu dari Tuhan, mengajar dia bahwa rutinitasnya sedemikian rupa, dia tetap ada relasi dengan Tuhan bersama dengan anaknya, dan dia ingat juga di tempat kerjanya bahwa dia lakukan itu dengan baik. Itu adalah berkat yang mengalir kepada orang-orang di sekitarnya. Panggilan inilah Bapak Ibu Saudara yang tentunya akan kita lakukan, yang kita kerjakan supaya mengalir dari kita berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Kita ingat tahun ini tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga, melalui kita kepada anggota keluarga kita. Tadi pertanyaan menggugah, apakah kita pembawa damai dalam keluarga kita atau pembawa ketegangan? Tentu kita pembawa damai karena Tuhan mengajarkan kita untuk hal itu. Bagaimana di tempat kerja kita, bagaimana di tempat persekutuan kita, Bapak Ibu Saudara. HKBP menetapkan misinya, misi yang besar sudah lama dan kita paham. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Itu misi HKBP. HKBP itu adalah kita, Bapak Ibu Saudara. HKBP itu adalah warganya. Oleh karenanya firman ini mengingatkan kita akan misi itu, supaya kita menjadi berkat untuk dunia sekitar kita. Saudara-saudaraku, sekali lagi kita diingatkan di minggu Seksagesima, benih yang tidak ditabur tidak akan berbuah. Hidup yang hanya ingin diberkati tetapi tidak mau menjadi berkat adalah hidup yang mandek. Tapi hidup yang mau bertumbuh itu adalah hidup yang mau ditabur, hidup yang mau bekerja, hidup yang mau meneruskan kepada dunia sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua menjadi berkat bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau ingatkan kami akan tugas yang mendasar, akan janji juga yang sangat mendasar, bahwa Tuhan akan memberkati kami. Ya, dan itu kami sudah terima. Tapi kami akan salurkan, teruskan lagi ke dunia sekitar kami,
Sebab seperti itulah ya Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus, segala bangsa akan mendapat berkat. Terima kasih, berkatilah kami semuanya Tuhan. Kuatkan kami di tempat kerja, di persekutuan, di tengah gereja, dan tentunya di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami seminggu ini dalam pekerjaan rutin kami semuanya, ingatkan kami akan tugas tanggung jawab kami, dan terutama integritas kami sebagai orang beriman kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami seminggu yang akan datang di persekutuan kami melalui kegiatan tengah minggu, baik melalui kegiatan Partangyangan Week, demikian juga kegiatan PA untuk kategorial. Tuhan, beri kami hikmat untuk boleh berbagi dalam waktu dan tenaga kami mengikutinya. Berkatilah kami juga ya Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami walaupun mereka tidak bisa hadir dalam ibadah ini. Saudara kami yang sakit, Bapak Natades Mani, Pesta Robit Silaban, Amang Sihol Ambarita, Buah Hasudungan Silaban, Amang Sintua MG Huta Julu, Amang Jamer Karo-Karo, Inang Nyonya Situ Morang Boru Siregar, Inang Nyonya Lumangkan Boru Limbong. Dan mungkin masih ada ya Tuhan, belum kami tahu dan tercatat dalam warta jemaat kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah atas berkat daripada mereka tetap teguh kuat imannya, berharap hanya kepada Tuhan bukan kepada yang lain. Dan berkatilah obat-obat makanan istirahat mereka untuk kesembuhannya Tuhan. 7 orang berulang tahun kelahiran pada minggu ini. Berkatilah mereka Tuhan penuh bahagia dan bersemangat tetap untuk menjalani hidup ke depan. Dan 3 keluarga berulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, di saat mereka mengingat ulang tahun pernikahan, biarlah ini juga senantiasa mendekatkan mereka kepada Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu tetap yang merangkul mereka Tuhan, sehingga sukacita mereka tetap dalam keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa kepada Bapak Ibu Saudara kami yang berkenan memberikan pemberian persembahan kasih, baik berupa bunga altar sedemikian rupa dengan buku ataupun fasilitas lainnya. Berkatilah ya Tuhan, menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi-Mu. Proses renovasi rumah dinas gereja dan juga GSG Tuhan sedang berjalan. Berkatilah mereka yang bekerja dan kelompok kerja yang mengkoordinir pun. Beri hikmat Tuhan untuk boleh menggerakkan semua potensi yang mungkin boleh memberikan bantuan dalam renovasi ini. Dan kami pun yang akan berpartisipasi dalamnya, berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup dan doa kami ke tangan-Mu. Hanya di dalam anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di saat kita akan menyerahkan persembahan kita, marilah kita menyanyi dari buku nyanyian KBP 792. Kuatkanlah umat-Mu
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.